Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 141-145. Ye Junlin sangat terkesan dengan ejekan teman sekelasnya dan hinaan rekannya. Hampir dikatakan bahwa wajah Wang Suelong dan yang lainnya telah dicap jauh di dalam hati mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan orang-orang ini. Selain itu, Zhong Yao tidak berhenti setelah gagal memulai bisnis. Tapi kemudian dia pergi untuk menjalankan bisnis keluarga. Belakangan, Ye Junlin kehilangan kontak dengan orang-orang ini dan tidak tahu bagaimana perkembangan mereka. Namun, setelah keluar dari tim tahun itu, beberapa orang terus memulai bisnis, dan sekarang mereka cukup sukses. Zhong Yao dan Lin Mei adalah yang paling kuat. Keduanya menjalankan perusahaan dengan nilai pasar 1 miliar. Tiga lainnya, Wang Suelong, juga tidak buruk, semuanya bernilai ratusan juta. Lagi pula, untuk menjadi mitra Ye Junlin, kemampuannya tentu saja tidak buruk. Meski begitu, mereka tetap tidak layak disebut di depan Ye Junlin. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, ada celah yang tidak dapat diatasi dengan Ye Junlin 6 tahun lalu. Kemudian, ketika mereka mendengar berita bahwa Ye Junlin berada di penjara, Wang Suelong dan yang lainnya sangat gembira, jadi mereka berlari untuk menambah luka. Ye Junlin menyapa, "Zhong Yao, Lin Mei, apakah kamu juga di sini?" Sebelum kedua gadis itu dapat berbicara, Wu Haoseng dan Chen Bingsu berkata, "Mengapa kami tidak bisa datang? Zhong Yao dan Lin Mei bernilai lebih dari 1 miliar yuan. Elit muda dari perusahaan Suzhou dan Hangzhou. Kami tidak dekat, tetapi kami juga bernilai beberapa ratus juta yuan. Mereka adalah putra dari keluarga Xiao. Saya diundang." Wang Suelong mencibir dan berkata, "Ya, kami pasti bisa datang, tapi kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk datang ke sini? Kamu baru saja dibebaskan dari penjara belum lama ini, bagaimana kamu datang ke sini?" Ketiganya bernyanyi bersama. Chen Bingsu melihat undangan di tangan Ye Junlin dan menyambarnya. "Nona Liziran, hahaha, saya mengerti. Anda datang ke sini atas undangan istri Anda, kurang dari bayar lebih besar dari." Chen Bingsu tertawa, "Benar, memang Liziran yang tertulis di undangan." Wang Suelong mencibir berulang kali, "Ternyata istrimu yang datang ke sini. Saya mendengar bahwa Liziran baru-baru ini menerima proyek dengan potensi, dan dia hampir tidak memenuhi syarat." Wu Haoseng juga tertawa dan berkata, "Tuan, kamu, pemuda nomor 1. Di Suzhou dan Hangzhou apakah akan ada hari ketika kamu akan bergantung pada wanita untuk makanan?" Menghadapi sinisme, Ye Junlin acuh tak acuh, badut ini rentan terhadapnya. Itu terlalu jauh di belakang keluarga Ye, belum lagi membandingkan dengan keluarga raksasa Xiao saat ini. Namun, penampilan Ye Junlin berubah di mata Zhong Yao dan Lin Mei. Dari sudut pandang mereka, pria dominan yang menunjukkan negara telah menjadi seperti ini setelah 6 tahun di penjara. Dia telah menjadi bergantung pada wanita untuk makanan, dan dia bahkan dapat menelan hinaan. Betapa bersemangatnya Ye Junlin ketika dia memulai bisnisnya. Saat itu, Zhong Yao sangat mencintai Ye Junlin. Meskipun bisnisnya gagal, dia tidak pernah pergi dan ingin bersamanya sepanjang waktu. Saat itu, setiap perkataan dan perbuatan Ye Junlin menghantam hati Lin Mei seperti peluru. Lin Mei sangat berani. Dia mengejar Ye Junlin berkali-kali, dan bahkan merayunya beberapa kali. Tapi mereka semua ditolak oleh Ye Junlin, yang juga merupakan alasan utama mengapa dia pergi setelah kegagalannya dalam berwirausaha. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah pria yang pernah sangat mereka cintai. Melihat penampilan Ye Junlin, keduanya sangat tersentuh. Tetapi lebih banyak kegembiraan dan kegembiraan. Lin Mei pergi setelah ditolak untuk membuat dirinya lebih baik dan membuat Ye Junlin menyesal menolak keputusan ini. Psikologi Zhong Yao mungkin sama. Jika Ye Junlin masih tinggi dan bahagia dengan Liziran, dia akan sedih. Jika tidak, dia akan bahagia di hatinya. Singkatnya,
Selama kekacauan Ye Junlin lebih buruk, hati mereka akan lebih bahagia dan puas. Selama Ye Junlin menolak sekarang, itu membuktikan bahwa keputusan mereka untuk pergi benar. Buktikan bahwa Ye Junlin tidak cukup baik untuk mereka. Keduanya saling memandang, dan pikiran di hati mereka serupa. Tapi tidak seperti Wang Suelong dan tiga lainnya, mereka lebih meratap, dan mereka tidak akan mengolok-olok Ye Junlin atau apapun. Oke, tolong jangan katakan beberapa kata, setidaknya mereka adalah mantan mitra. Meskipun Ye Junlin menolak kami untuk bergabung, dia banyak membantu kami. Kata Lin Mei, penuh aura, seperti seorang ratu. Segera menekan ketiga Wang Suelong. Tidak seperti Lin Mei, Zhong Yao membayar secara diam-diam. Apakah kamu baik-baik saja? Banyak kata menjadi hanya 4 kata di bibir. Ya, aku baik-baik saja, jawab Ye Junlin. Zhong Yao memandang Ye Junlin dengan emosi yang rumit. Bagaimana dengan pria yang pernah menelan gunung dan sungai? Ternyata waktu benar-benar bisa mengubah segalanya, dan itu bisa membuktikan bahwa penglihatan aslinya salah. Itu membuktikan apa yang dikatakan orang tuanya, Ye Junlin akan mati muda, dan tidak layak untuk Zhong Yao. Ya, semuanya benar. Wu Haoseng menatap Ye Junlin dan berkata sambil tersenyum. Ye Junlin, aku ingin mewawancaraimu. Bagaimana perasaanmu saat melihat Zhong Yao dan Lin Mei, yang bernilai $1 miliar? Wu Haoseng tersenyum jalan. Belum lagi, Lin Mei dan Zhong Yao jauh lebih baik daripada Li Ziran. Perusahaan Li Ziran hampir bangkrut beberapa hari yang lalu. Kata Chen Bingsu. Wang Suelong tersenyum dan berkata, apakah kamu menyesalinya? Jika sekarang jika Yao atau Lin Mei membantu Anda pasti akan kembali. Tetapi apakah Anda memiliki kesempatan ini? Anda tidak cukup baik untuk mereka. Mendengar ini, baik Zhong Yao maupun Lin Mei tidak menyela. Terutama Lin Mei dengan tangan melingkari dadanya, berdiri tegak. Jika Ye Junlin mengaku padanya sekarang, dia akan menolak dengan kejam. Dia bahkan akan menjawab, kamu dulu benar, aku suka menjawab dan mengabaikan. Aku yang sekarang membuatmu tidak bisa mendaki tinggi, kamu Junlin, kamu tidak layak. Mentalitas Zhong Yao serupa, beri dia kesempatan lagi, dia tidak akan menyukai Ye Junlin. Melihat adegan ini, Xiao Qin berlari mendekat, meraih lengan Ye Junlin dan mencibir. Kalian semua adalah orang awam yang berpandangan pendek. Kakak iparku masih luar biasa. Kamu seperti semut di matanya, aku hanya tidak ingin berdebat denganmu. Meskipun Xiao Qin tidak sepenuhnya mengetahui identitas Ye Junlin. Tapi orang yang dengan santai menuliskan namanya di rumah 50 juta dan membeli restoran berputar di Suhang Center jelas bukan orang seperti Lin Mei yang bisa memprovokasi dia. Hahaha. Kamu Junlin, ini adik iparmu, kan? Tapi itu sangat lucu. Lin Mei tersenyum, dan menatap Ye Junlin dengan jijik. Lingkungan wirausaha saat ini sulit, dan 100 kali lebih sulit daripada 6 tahun yang lalu. Dengan nilainya saat ini, Ye Junlin dapat menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejarnya. Lin Mei tersenyum dan berkata, tua teman saya mendengar bahwa Anda tampaknya belum bekerja. Jika Anda tidak datang kepada saya sebagai direktur teknis, saya akan memberi Anda gaji yang sangat tinggi. Memikirkan pria yang pernah berdiri di atas dan menolaknya, bekerja di bawahnya. Lin Mei merasa sangat senang memikirkannya. Tapi Ye Junlin menolak. Tidak perlu. Setelah hari ini, semua yang ada di grup Junlin dan keluarga Ye akan dibersihkan. Itu kembali ke tanganku, dan bahkan properti keluarga Xiao adalah milikku. Lalu aku akan punya pekerjaan. Kata-katanya tidak mengejutkan dan tidak ada habisnya, dan ketika Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, para penonton terdiam. Ye Junlin mengatakan ini, apalagi Lin Mei dan yang lainnya tidak percaya. Bahkan Xiao Qin tidak mempercayainya. Kakak ipar saya luar biasa. Namun untuk merebut kembali grup Junlin, keluarga Xiao juga harus dirobohkan. Bagaimana mungkin? Bahkan ipar laki-laki yang berada di masa jayanya 6 tahun lalu tidak dapat melakukannya. Dia seperti semut di depan keluarga Xiao. Hahaha. Beberapa detik kemudian,
Wang Suelong dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak terlebih dahulu. Lin Mei dan Zhong Yao saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Itu adalah lelucon paling lucu yang pernah mereka dengar. Seorang sampah yang baru saja keluar dari penjara ingin memusnahkan keluarga Xiao dengan harta puluhan miliar. Karena mereka pernah bekerja dengan Ye Junlin sebelumnya, Lin Mei dan Zhong Yao sangat mengenal temperamen Ye Junlin. Mantan Ye Junlin terbiasa mengatakan kata-kata besar seperti ini. Selalu berbicara tentang melakukan hal yang mustahil. Belakangan, dia benar-benar melakukannya satu persatu. Tapi Ye Junlin yang menegur Fang Qiu karena menunjukkan negara itu 6 tahun lalu. Kemampuan, dorongan, dan koneksi semuanya ada di sana. Selesaikan berbagai hal dengan mudah. Sekarang Ye Junlin tidak peduli apa yang dia inginkan. Bagaimana dia bisa membuat hal blockbuster terlebih lagi? Anda harus bergulat dengan keluarga Xiao yang memiliki aset puluhan miliar. Ini benar-benar mustahil. Jika demikian, matahari pasti keluar dari barat. Dengan kata lain, bermimpi. Namun, Lin Mei tidak mengungkap impian Ye Junlin tentang musim semi dan musim gugur di tempat, tetapi berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan memberi selamat kepada Ye Zongqi sebelumnya, ambil kembali grup Junlin dan kalahkan keluarga Xiao. Yang lainnya juga tertawa dan berkata, "Ya, Tuan Ye, Anda akan segera bernilai 50 miliar yuan, dan ketika saatnya tiba, bantu sedikit saudara Anda, bawa saja 500 miliar yuan, biarkan." Semua orang apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Ye Junlin menganggapnya serius. Ye Junlin berkata kepada Lin Mei, "Oke, terima kasih. Saya akan mempertimbangkan Anda jika ada kerjasama." Zhong Yao memandang Ye Junlin dengan kasihan. Ye Junlin saat ini terlalu menyedihkan di matanya. Mantan sombong nomor 1 pergi ke titik memuaskan psikologinya sendiri dengan menyombongkan diri. Sayang, sedih, saya, Zhong Yao, memiliki visi unik selama lebih dari 20 tahun, dan saya tidak pernah salah menilai siapapun atau apapun. Satu-satunya waktu saya salah adalah Ye Junlin. Kupikir Ye Junlin adalah raja, tapi ternyata dia adalah sampah. Wang Suelong menepuk pundak Ye Junlin dan berkata sambil mencibir, "Ye tua, jangan berkecil hati, kami percaya pada kemampuanmu. Sejujurnya, keluarga Xiao menguasai sebagian kecil dari teknologi medis inti yang dikembangkan saat itu. Jadi itu akan bagus. Tahukah kamu? Mereka telah menghasilkan lebih dari 20 miliar hanya dengan sedikit teknologimu." Lin Mei tersenyum, ini benar-benar menakutkan, cukup untuk membuat keluarga kaya. Lin Mei juga menatap Ye Junlin. "Saya di King's Landing, saya dengan tulus mengundang Anda untuk menjadi direktur teknis saya. Adapun Anda memiliki kekuatan, tetapi semangat Anda telah terhapus. Saya optimis tentang Anda, dan saya dapat memberi Anda masa depan. Ya, kamu juga bisa menemukanku." Teknologi medismu itu benar-benar membuat keluarga Xiao menjadi rejeki nomplok. Bahkan Zhong Yao ingin mengambil alih Ye Junlin. Betapa menyegarkan menginjak pria jangkung ini. "Yao Yao, apa yang kamu bicarakan?" Tiba-tiba terdengar suara keras. Seorang pria jangkung dengan jas dan sepatu kulit muncul dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Namanya Qilin, dia adalah eksekutif tingkat tinggi dari grup keluarga Xiao, dan orang kepercayaan super dari Xiao Ruofeng, kamar kedua dari keluarga Xiao. Dia memiliki status yang sangat baik di lingkaran Suzhou dan Hangzhou, yang setara dengan mewakili Xiao Ruofeng. Qilin dan Zhong Yao memiliki hubungan yang sangat baik, dan dikabarkan bahwa mereka adalah pacar. Sebenarnya hubungannya belum dikonfirmasi, tapi Qilin adalah calon suami pertama Zhong Yao. Bahkan jika mantan dewa laki-laki muncul di depannya, itu tidak mengguncang Zhong Yao sama sekali. Poin utamanya adalah Ye Junlin dan Qilin sangat berbeda sekarang. Setelah melihat Ye Junlin hari ini, Zhong Yao menjadi lebih bertekad untuk bersama Qilin. Melihat Qilin, Lin Mei, Wang Suelong dan yang lainnya langsung menyapa. Status Qilin terlalu tinggi, itu lebih dari cukup untuk menghancurkan mereka sampai mati.
Senang berteman, Zhong Yao tersenyum dan bertanya, Qilin, ada apa? Kamu menyebutkan tabu keluarga Xiao dalam obrolanmu tadi. Qilin melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, ah, tabu. Ekspresi Zhong Yao berubah. Qilin mengangguk, siapa yang memberitahumu bahwa bisnis farmasi keluarga Xiao menghasilkan uang karena teknologi inti Ye Junlin? Jangan dengar rumor itu. Teknologi inti dikembangkan secara independen oleh tim teknis keluarga Xiao, dan tidak memiliki sepeser pun dengan Ye Junlin. Tidak masalah. Jangan mengatakan hal-hal bodoh ini di masa depan. Aku baik-baik saja jika mendengarnya. Tetapi jika seluruh keluarga Xiao mendengarnya, kamu tidak tahan untuk berjalan-jalan. Dimengerti? Saya mengerti. Lin Mei dan yang lainnya berkeringat dingin. Zhong Yao juga mengangguk. Faktanya, semua orang mengerti apa yang terjadi dengan teknologi medis. Tapi Anda tidak bisa mengatakannya. Ye Junlin mendengarnya dengan jelas. Saya hanya bisa menghela nafas bahwa keluarga Xiao tidak tahu malu. Jelas menghasilkan banyak uang dengan menjiplak teknologinya sendiri, tetapi memperlakukannya sebagai miliknya, dan tidak membiarkan orang lain mengatakannya. Tak tahu malu. Zhong Yao melihat ada selusin pengawal yang melindungi Qilin di belakangnya, dan asisten di tengah memegang kotak kata sandi di tangannya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Qilin, apa yang kamu berikan? Qilin berkata sambil tersenyum, ini adalah hadiah untuk Mayor Jenderal Qilin, ini tak ternilai harganya, dan aku harus menjaganya sendiri. Tiba-tiba, Lin Mei dan yang lainnya datang penasaran. Bahkan Ye Junlin sedikit penasaran. Apa yang akan diberikan keluarga Xiao kepada Qilin? Bajingan itu, sesuatu. Zhong Yao tersenyum. Apa yang ada di dalam Qilin? Bisakah Anda memberitahu saya? Qilin berbisik, hadiah untuk Jenderal Qilin adalah jam tangan. Ini adalah model langit berbintang custom Patek Philippe, satu-satunya di dunia. Satu potong, bernilai puluhan juta. Semua orang tersentak. Benar saja, keluarga Xiao kaya dan berkuasa, jadi mereka memberi Mayor Jenderal Qilin hadiah yang begitu mahal. Ketika dia menyebut arloji itu, Ye Junlin memikirkan temannya Lu Yunting. Setelah seorang pria memiliki uang, hobi umumnya sama, mobil, kecantikan, barang antik, dan sebagainya. Hal favorit Lu Yunting adalah jam tangan. Dia memiliki berbagai jam tangan terkenal dunia di rumah, banyak di antaranya adalah edisi terbatas. Alam hilang sekarang, Qilin tersenyum dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda sedikit rahasia lagi, jangan biarkan, jam tangan ini sebenarnya milik Lu Yunting, wakil presiden grup Junlin. Saat itu, dia secara khusus menyesuaikan jam tangan ini dari Patek Philippe markas besar. Ini adalah arloji paling berharga dalam ribuan koleksinya, yang mahal. Setelah mendengar Qilin selesai berbicara, semua orang tampak aneh. Mereka semua memandang Ye Junlin. Amarah, Ye Junlin sangat marah. Barang-barang saudara dibagi-bagi, dan masih digunakan sebagai hadiah. Oke, kamu tidak bisa mengatakannya, aku harus masuk. Setelah Qilin selesai berbicara, dia pergi dari sini dengan jam tangan dan pengawalnya. Xiao Qin berbisik di sebelahnya, kakak ipar, jangan terlalu marah, tapi hadiah yang diberikan kepada Jenderal Qilin, kakekku dan aku tidak akan kembali, Ye. Junlin berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga, aku akan mendapatkan arlojinya kembali nanti ya. Hahaha, Lin Mei dan yang lainnya tertawa lagi. Bagaimana kamu mendapatkannya kembali? Zhong Yao bertanya sambil mencibir. Apakah kamu pikir kamu adalah Mayor Jenderal Qilin? Semua orang bertanya. Ye Junlin berkata dengan enteng. Ketika saatnya tiba, Qilin akan memberikannya kepadaku secara langsung. Aku sangat kecewa. Zhong Yao menggelengkan kepalanya dan menatap Ye Junlin dengan jijik. Apakah Anda harus mengandalkan kecanduan mulut untuk menemukan kenyamanan psikologis sekarang? Lin Mei dan yang lainnya melihat Ye Junlin sebagai lelucon. Wu Haoseng tersenyum dan berkata, apakah Ye Junlin melihat Qilin barusan? Itu pacar Zhong Yao. Dapatkah kamu membandingkannya?
dia bahkan lebih baik darimu di puncakmu 6 tahun lalu. Pilihanmu saat itu, visimu sangat buruk sebelumnya. Sekarang kamu telah memilih Qilin, kamu benar-benar menghindari bencana. Zhong Yao masih sangat bahagia. Berapa kali dia berfantasi tentang penyesalan Ye Junlin. Sekarang berhasil kakak ipar, ayo pergi, abaikan mereka. Xiao Qin terus mendengarkan, dia akan mencakar kedua wanita ini sampai mati. Sejujurnya, dia dulu berada di puncak, tapi sekarang dia masih di puncak. Xiao Qin meninggalkan sepatah kata pun dan membawa Ye Junlin pergi. Tapi begitu dia meninggalkan ruang pertemuan, dia bertemu dengan keluarga Xiao yang memasuki tempat tersebut. Pemimpinnya secara alami adalah Xiao Guopu yang mendominasi, diikuti oleh Xiao Ruoyu, Xiao Ruomei, dan lainnya. Kakek, paman dan paman, ibu dan ayah, Xiao Qin tertawa. Namun, mata Xiao Guopu dan yang lainnya tertuju pada Ye Junlin. Kamu Junlin, hahaha. Xiao Guopu tiba-tiba tertawa. Xiao Ruoyu mencondongkan tubuh ke telinga Ye Junlin, mencibir dan berkata, aku berjanji kamu tidak akan meninggalkan tempat itu hidup-hidup hari ini. Ancaman telanjang, Ye Junlin juga tertawa, mengapa kamu tidak melihat teman lamamu Xiao Tianlong datang? Tidak bisakah dia datang ke rumah sakit? Xiao Ruomei dan Zhao Suecheng tidak tahu yang sebenarnya, dan segera berkata, kamu Junlin? Apa-apa yang kamu bicarakan? Tianlong baik-baik saja. Tapi Xiao Guopu dan yang lainnya tidak tenang lagi. Dia sangat cemburu sehingga dia ingin membunuh Ye Junlin. Dia memprovokasi keagungan keluarga Xiao, lebih besar dari Ye Junlin terus tersenyum dan berkata, perlakukan saya dengan baik, saya memiliki banyak dokter terkenal di China, tidak perlu mempekerjakan beberapa dokter asing. Begitu kata-kata ini keluar, tempat tersebut menjadi sunyi senyap. Wajah Xiao Guopu dan yang lainnya berubah dengan liar. Ye Junlin sebenarnya tahu tentang dokter Swiss itu. Kecuali keluarga Lu dan orang yang merampok dokter, tidak ada yang tahu tentang masalah ini. Cara semua orang memandang Ye Junlin berubah. Mungkinkah Ye Junlin menculik dokter? Bagaimana ini bisa terjadi? Gunakan helikopter militer, gunakan tentara bayaran. Bisakah Ye Junlin melakukan semua ini? Hal yang mustahil. Mereka juga dengan hati-hati memeriksa segala sesuatu tentang Ye Junlin, dan satu-satunya pendukung adalah Lao Jiu Sanye dan beberapa orang. Hanya bisa dikatakan bahwa Ye Junlin mengetahui tentang kedatangan dokter tersebut. Hehe, Ye Junlin tersenyum misterius, dan pergi bersama Xiao Qin. Xiao Guopu dan yang lainnya bertanya-tanya, tapi mereka bersikeras dalam hati bahwa Ye Junlin hanya mengetahui beritanya, tapi dia pasti tidak mencuri para dokter. Pada saat ini, seorang anggota keluarga Xiao berlari dan berkata, Tuanku, ada yang salah dengan pesta makan malam, dan seseorang harus pergi dan menyelesaikannya. Pesta makan malam sama pentingnya dengan perayaan, jadi tidak ada yang perlu dilakukan. Bisa terjadi, Xiao Guopu meminta Xiao Ruomei dan Zhao Suecheng, pergi dan selesaikan masalah pesta makan malam, jangan membuat kesalahan. Oke, ayah, orang-orang dari keluarga Xiao harus menghadiri upacara tersebut. Satu-satunya yang bisa dikirim adalah Xiao Ruomei. Saat ini, hampir semua tamu masuk. Semua orang datang ke kursi yang ditentukan dan duduk karena hubungan Ye Junlin. Xiao Qin tidak duduk terlalu jauh di depan, tetapi di tengah dan belakang. Keluarga Xiao sama sekali tidak mengizinkan Ye Junlin duduk di depan. Lin Mei, Zhong Yao dan yang lainnya duduk di tengah dan depan. Sebelum mereka duduk, mereka menyapa Ye Junlin untuk memamerkan kursi barisan depan mereka. Dalam waktu singkat, para tamu sudah memenuhi ratusan kursi. Bersambung.